Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih adik-adik semua? Pastinya baik-baik ya adik-adik. Nah adik-adik, pagi hari ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Tapi sebelumnya adik-adik, semuanya yang masih di tempat tidur, semuanya kita bangun. Kita siap-siap, jangan lupa pakai baju yang rapi ya adik-adik. Sikapnya juga harus yang rapi, tidak boleh lari sana, tidak boleh lari sini. Jangan lupa juga adik-adik mempersiapkan Alkitab dan alat tulisnya. Nah adik-adik, sekarang kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita. Kita mau angkat satu pujian. Kita mau katakan, selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapak.
Nah adik-adik, tiba saatnya kita mau masuk dalam doa pembukaan. Yuk lipat tangan, tutup mata, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, selamat pagi. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh berkumpul meskipun masih secara online. Dan Bapa, kami mau mulai ibadah kami. Biarlah dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah semua yang kami lakukan hanya untuk puji, hormat, dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa, kami teringat mungkin ada teman-teman kami yang sedang dalam keadaan sakit. Tuhan Yesus yang tolong dan Tuhan Yesus boleh berkati sehingga mereka boleh menjadi sembuh. Dan biarlah selama ibadah berlangsung kami boleh menyiapkan hati dan pikiran kami boleh duduk dengan manis dan boleh mengikuti ibadah dengan baik. Terima kasih Bapa, hanya ke dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, pagi ini kita mau belajar lagi tentang 10 perintah Allah. Kalau di minggu yang lalu kita sudah belajar yang ke-1 dan yang kedua, minggu ini kita akan mengingat lagi perintah Allah yang ketiga dan yang keempat. Adik-adik, perintah Allah yang ketiga adalah jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Dan yang keempat adalah ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah adik-adik, biarlah perintah Allah ini boleh hidup di dalam hati kita masing-masing ya adik-adik. Adik-adik, kita mau melanjutkan ibadah sekolah minggu kita. Kita mau angkat pujian kita mau katakan ada satu sobatku. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Yuk sama-sama kita ucapkan 1, 2, 3.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nah, adik-adik boleh duduk kembali, dan kita nanti akan mengangkat satu pujian untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa, kita mau tunduk kepala. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, selamat pagi. Terima kasih Bapa untuk kesempatan hari ini. Kami boleh berkumpul bersama-sama meskipun secara online. Kalau kami tadi boleh memuji nama Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Bapa, kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah kami boleh menjadi pelaku firman, sehingga firman yang kami dengar boleh berakar, boleh bertumbuh, dan boleh berbuah, dan semuanya untuk puji, hormat, dan kemuliaan nama-Mu. Dan sekarang kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya ke dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, hari ini KPT akan bahas mengenai 3 sarana penting, yang ayatnya ada dalam Mazmur 119 ayat 1-16. 3 sarana penting itu apa sih Kak, adik-adik? Nah, adik-adik, dalam sarana, kalau adik-adik dengar sarana atau sarana tuh apa ya? Suatu sarana penting atau 3 cara penting atau 3 hal yang harus kita lakukan untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Maksudnya apa sih Kak, bertumbuh di dalam Tuhan? Apakah yang harus kita lakukan untuk kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan? Bertumbuh dalam Tuhan, kakak yakin dan percaya bahwa adik-adik di masa-masa remaja ini adalah adik-adik yang sedang mencari jati diri, adik-adik yang sedang ingin tahu lebih lagi pergaulan-pergaulan yang ada, yang rasa keingintahuannya besar banget, yang mungkin sekarang lagi ada egonya tinggi-tingginya, karakter adik-adik mulai terbentuk. Nah, 3 hal ini, 3 sarana penting ini dapat membantu adik-adik untuk bertumbuh dalam Tuhan. 3 sarana ini adalah hal yang adik-adik harus lakukan supaya adik-adik boleh apa? Boleh kuat di dalam Tuhan. Walaupun kuat dalam Tuhan, walaupun adik-adik menghadapi apapun, godaan apapun, itu adik-adik tetap bisa tetap berada di jalannya Tuhan. Adik-adik tidak melenceng ke kiri dan kanan, tapi adik-adik boleh tetap kuat di dalam Tuhan menghadapi keadaan dunia yang sekarang, menghadapi pergaulan-pergaulan anak remaja yang sekarang. Yuk KPT mau bahas yuk mengenai 3 sarana penting dalam Mazmur 119 ayat 1-16. KPT bagi jadi 3. KPT bagi jadi 3 bagian. Yang pertama adalah kita membaca di ayat 1 sampai dengan 8. Berbahagialah
orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang kepada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamati segala perintahmu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu, janganlah tinggalkan aku sekali. Nah, di dalam ayat 1-8 ini KPT mau rangkum bahwa yang pertama apa? Di ayat pertama dibilang berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Terus yang kedua dijelasin berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya dan mencari Dia. Ayat 1-8 ini KPT mau mengajarkan, kalau adik-adik boleh baca, bagaimana di Mazmur Daud mengajarkan adik-adik supaya apa? Supaya kita itu berpegang kepada perintah-perintah Tuhan. Karena apa? Di ayat 6 bilang apa? Kita baca di ayat 5. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang kepada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamati segala perintahmu. Dalam ayat 1-8 KPT boleh mengajak adik-adik supaya kita apa? Supaya kita boleh berpegang kepada perintah Tuhan. Perintah Tuhan tuh apa sih, Kak? Atau hukum-hukumnya Tuhan tuh apa sih, Kak? Hukum-hukumnya Tuhan itu, perintah Tuhan itu adik-adik dapat tahu dengan adik-adik bisa membaca Alkitab. KPT mau tanya, seberapa sering adik-adik meluangkan waktu adik-adik untuk membaca Alkitab? Apakah cuma seminggu sekali ketika ibadah, atau adik-adik punya jam khusus waktu tertentu setiap harinya untuk membaca Alkitab? KPT berharap adik-adik punya waktu khusus untuk membaca Alkitab. Kenapa sih? Karena sarana yang penting pertama atau hal penting yang adik-adik lakukan yang pertama itu adalah membaca Alkitab. Apa sih, Kak, pentingnya membaca Alkitab? Pentingnya membaca Alkitab adalah di dalam Alkitab adik-adik akan menemukan begitu banyak kebenaran. Dalam Alkitab adik-adik bisa tahu apa yang harus adik-adik lakukan. Dalam Alkitab adik-adik bisa melihat banyak hal adik-adik. Walaupun mungkin KPT merasa adik-adik baca Alkitab ya udahlah, Kak, biasa aja, atau mungkin adik-adik sedang mengalami titik jenuh membaca Alkitab, atau adik-adik merasa bosan, atau mungkin karena hal-hal yang lain yang membuat adik-adik akhirnya malas jadi baca Alkitab. Tapi hari ini KPT mau ajak adik-adik untuk yuk kita tetap sama-sama baca Alkitab. Karena dibilang apa? Dibilang orang yang berbahagialah orang yang memegang peringatannya dan yang mencari Dia, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang tunjukkannya. Di ayat 4 Tuhan bilang, engkau sendiri yang telah menyampaikan segala titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Buat Tuhan sendiri yang telah menyampaikan titah-titah supaya kita memegang firman itu dengan sungguh-sungguh. Nah, dengan adik-adik membaca Alkitab, banyak hal-hal yang mungkin adik-adik tidak tahu, akhirnya adik-adik mencari tahu. Misalnya apa? Misalnya adik-adik hal-hal banyak yang Tuhan ingin beritakan adalah mengenai hal mengampuni. Kalau adik-adik baca Alkitab, adik-adik tahu hal-hal tentang mengasihi, hal-hal tentang banyak hal menolong orang lain, atau banyak banget yang adik-adik bisa dapatkan dengan adik-adik membaca Alkitab. Dengan adik-adik membaca Alkitab, adik-adik punya waktu saat teduh yang baik, adik-adik akan mengenal lebih lagi Tuhan, adik-adik akan tahu lebih lagi Tuhan. Jadi yuk coba untuk banyak waktu untuk baca Alkitab. Yang kedua, sarana yang kedua itu adalah dengan berdoa. Kita mau lihat di ayat yang ke-10 adik-adik. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Terus nanti adik-adik boleh baca lagi bagaimana seorang Daud, dia bilang dengan segenap hati aku mencari Engkau. Siapa yang hari-hari ini adik-adik berdoanya itu cuma jadi rutinitas biasa, berdoanya cuma makan, bangun tidur, mau berangkat sekolah, sekarang sekolahnya online jadi cuma makan aja. Siapa yang hari-hari ini berdoanya cuma Tuhan aku mau makan, berkati aku. Akhirnya doa itu adik-adik lakukan hanya rutinitas. Doanya itu adik-adik bukan lakukan seperti adik-adik berkomunikasi dengan Tuhan. KPT mau mengajak adik-adik hari ini untuk kita punya waktu doa. Hati yang hancur dengan segenap hati kita untuk kita berdoa.
Ingat adik-adik, Tuhan kasih waktu kita berapa? 24 jam. Banyak kan? Tuhan kasih waktu kita 24 jam. Yuk kita gunakan waktu-waktu kita yang banyak untuk kita mencari Tuhan. Untuk kita apa? Untuk kita berdoa, untuk kita membaca Alkitab. KPT punya kesaksian. KPT mau bersaksi bahwa KPT pun pernah mengalami titik jenuh seperti adik-adik. KPT bosan, KPT nggak malas berdoa, baca Alkitab juga malas. Tapi kembali hari ini Tuhan mengingatkan kita untuk apa? Untuk kita tidak jemu-jemu membaca Alkitab dan berdoa, apalagi di tengah situasi yang seperti ini. Harusnya adik-adik boleh semakin kuat berdoa, semakin giat baca Alkitab. Siapa yang hari-hari ini akhirnya adik-adik karena sekolahnya online, akhirnya waktu adik-adik habis dilakukan untuk sosial media, untuk main game, untuk ngelakuin hal-hal yang akhirnya gak semua yang di sosial media itu membangun. Akhirnya apa? Akhirnya adik-adik mungkin merasa ada pengaruh yang tidak baik dalam sosial media itu. KPT mau mengajak hari ini supaya adik-adik apa? Adik-adik mau membaca Alkitab dan adik-adik berdoa. Dan 3 sarana yang terakhir itu adalah mengenai bersaksi. Dengan bersaksi di ayat 13 kita melihat bahwa dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang kau ucapkan. Adik-adik sudah membaca Alkitab, adik-adik sudah berdoa, dan adik-adik apa? Harus bersaksi. Kenapa sih Kak bersaksi? Dengan kita bersaksi, kita boleh menjadi saksi Tuhan dan banyak orang yang akhirnya mengenal Tuhan Yesus dalam hidup kita. Hal bersaksi itu kita nggak mesti bersaksi. Kalau hal bersaksi itu gini loh, kadang-kadang mungkin adik-adik mikir, aku harus bersaksi ya Kak, Tuhan baik. Bersaksi, adik-adik bersaksi itu bisa juga dengan cara hidup adik-adik. Misalnya adik-adik tidak mencontek, itu adalah salah satu bentuk adik-adik bersaksi untuk orang banyak. Atau adik-adik tidak terlambat sekolah, itu adalah satu bentuk adik-adik bersaksi bahwa menunjukkan anak-anak Tuhan itu adalah anak-anak yang disiplin dan tepat waktu. Dengan adik-adik melakukan 3 sarana penting tadi, dengan adik-adik membaca Alkitab, adik-adik berdoa, dan adik-adik bersaksi, adik-adik akan bertumbuh dengan kuat di dalam Tuhan. Tapi lakukan segala sesuatunya, lakukan baca Alkitab, lakukan berdoa, itu semuanya dengan sungguh-sungguh dan bersaksi dengan sungguh-sungguh. Semuanya hanya untuk puji hormat nama Tuhan. Jadi hari ini KPT mau mengajak adik-adik yang sedang ada di titik galau atau sedang ada di titik kejenuhan untuk membaca Alkitab atau bahkan berdoa ataupun juga bersaksi. Yuk kita ingat, kita balik lagi seperti yang Tuhan bilang, seperti firman yang kita akan dengar kali ini. Dengan adik-adik baca Alkitab, adik-adik berdoa, adik-adik bersaksi, ada satu kekuatan baru yang Tuhan berikan. Ada hal-hal baru yang luar biasa yang akan Tuhan berikan kepada adik-adik. Sekalipun mungkin adik-adik ngerasa kesannya klise atau apa, tapi KPT udah ngalamin itu. Dan KPT punya waktu saat teduh yang bagus dengan Tuhan, dengan KPT setia dengan membaca Alkitab dan berdoa tanpa KPT minta. Misalnya ketika KPT ngalamin suatu hal yang, contoh simpel deh, ketika KPT ngalamin COVID kemarin, KPT tidak menjadi khawatir, KPT tidak menjadi parno yang berlebihan atau panik yang over banget gitu, karena KPT tahu Tuhan pasti akan sertai KPT. Walaupun itu KPT berdoa apapun hasilnya, aku percaya Tuhan berikan yang terbaik. Banyak waktu akhirnya KPT buat baca Alkitab, buat berdoa, buat kembali punya hubungan yang lebih lagi sama Tuhan, dan akhirnya KPT boleh bersaksi kepada adik-adik. Dan hari ini KPT berharap, KPT menghimbau adik-adik supaya adik-adik boleh melakukan 3 sarana penting tadi. Dengan adik-adik membaca Alkitab, berdoa, dan bersaksi. KPT percaya bahwa tidak ada yang kebetulan. Mungkin kalian bosan dengarnya, Kak suruh baca Alkitab, suruh berdoa, suruh bersaksi. Tapi KPT percaya tidak ada yang kebetulan. Kalau hari ini adik-adik sedang mendengarkan firman ini yuk Tuhan mau ngajak adik-adik lagi. Tuhan mau kembali ingetin adik-adik lagi. Sudah hampir mau 2 tahun, bukan 2 tahun ya kita corona. Sudah mau hampir 2 tahun adik-adik di rumah tidak melakukan
tidak pergi sekolah, cuma sekolahnya sekolah online. KPT mau tanya, selama 2 tahun ini kalian di rumah, di tingkat kejenuhan dan kebosanan kalian yang luar biasa, apakah adik-adik sudah mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh? Apakah adik-adik sudah membaca Alkitab dengan sungguh-sungguh? Apakah adik-adik sudah bersaksi dengan sungguh-sungguh? Firman hari ini mengajak kita untuk kembali merenungkan apa yang sudah kita lakukan. Kalau sampai hari ini adik-adik merasa, aku kayaknya hidupnya gini-gini aja kak, atau kayaknya ya stagnan aja kak, biasa aja kak, atau ya mau gimana lagi, coba koreksi lagi. Berapa banyak waktu yang kalian berikan untuk mencari Tuhan, untuk mencari kebenaran firman Tuhan, dan untuk melakukan semua perintah Tuhan. Semangat untuk terus baca Alkitab dan terus berdoa bahkan bersaksi. KPT yakin dan percaya bahwa adik-adik akan bertumbuh di dalam Tuhan dengan luar biasa, menjadi anak-anak remaja yang luar biasa di dalam Tuhan, menjadi anak-anak yang berbeda daripada yang lainnya, menjadi anak-anak terang. Dan KPT percaya bersama-sama kita berdoa, kita akan melewati masa-masa corona yang menjemukan ini buat adik-adik. Kita berdoa bersama-sama bahwa segala sesuatunya, virus corona boleh segala selesai, adik-adik boleh kembali bersekolah, biar segala sesuatunya berjalan dengan normal. Jangan lupa untuk terus baca Alkitab, berdoa, dan bersaksi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Kita mau tutup doa hari ini. Bapa, terima kasih untuk kebenaran yang Kau berikan kepada kami. Kalau hari ini Tuhan Yesus ajarkan kami untuk membaca Alkitab, untuk berdoa, dan untuk bersaksi. Kalau selama ini Bapak, mungkin kami ngelakuin semuanya itu hanya untuk rutinitas, hanya sekadar rutinitas biasa, atau ketika kami bersaksi, bukan kami bersaksi hanya untuk Tuhan, tapi hanya untuk show off-nya kami mau sombong, mau menunjukkan diri kami, bukan kami menunjukkan bagaimana hebatnya Tuhan dalam hidup kami. Maka ampuni kami Tuhan. Tapi Bapa, biarlah dengan firman hari ini kami boleh memiliki satu tekad yang baru, suatu keteguhan hati yang baru, untuk kami mau membaca Alkitab, untuk kami mau berdoa, bahkan kami bersaksi. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini yang terus menguatkan dan mengingatkan kami. Kami berdoa untuk orang tua kami Bapa di dalam masa pandemi ini. Tuhan, berkati pekerjaan orang tua kami, berkati kesehatan orang tua kami. Tuhan Yesus yang tolong tutup bungkus. Tuhan Yesus berdoa juga Bapa untuk setiap adik-adik remaja dalam masa sekolah pendidikan mereka. Tuhan Yesus yang tolong, Tuhan Yesus yang boleh memberkati Bapa. Biarlah di masa-masa mereka jenuh, di masa-masa mereka bosan, mereka boleh berhasil melaluinya karena mereka tahu bahwa Tuhan ada bersama-sama mereka. Dan biarlah adik-adik boleh menggunakan waktu-waktu ini dengan baik dan mencari Engkau dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sepanjang minggu ke depan kami mau serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biar jadilah pada kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biar hanya ke dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.